Hmm. Hmm. Bapak izin dimulai saja, Pak. Pak Wahyunya sepertinya belum masuk.
Pak Wahyu izin dicek mic-nya, Pak. Assalamualaikum. Saya Bu Yugin, kamu? Siapa? Terdengar, Pak. Ya, Terima kasih. turun Bu. Iya, yang gabungnya juga udah 60 gila. Apa ya? Emang ini teh yang dari sekolah kita semua ya? Enggak gak sih kayak sama umum gitu. Makanya pasti banyak. Maaf, terus aku jadi gak masuk ke nilai. Ya itu kan kalau mau lama Ciputat. Iya, kalau gak jadi boleh. Biarin, gak usah. Iya ya, iya biarin. Biarin aja guys. Iya, gak usah komen. Coba ke ini sih, ke ATI. Itu apa? Eh, buat apa sih yang rumah alat rumah tangga gitu? Izin menyampaikan kepada peserta untuk memute mic-nya. Sambil menunggu peserta yang lain hadir, saya sampaikan technical meeting ini dengan tata tertib sebagai berikut. Semua peserta menggunakan nama sendiri pada identitas Zoom, selanjutnya berpakaian rapi dan sopan, dan siap mengikuti di tempat dan ruangan yang wajar dan tidak menimbulkan konsentrasi terpecah. Pada saat nanti pemateri akan memaparkan mikrofonnya supaya di-mute, dan selanjutnya, selama kegiatan virtual, video peserta silakan diupayakan dinyalakan. Tapi jika tidak apa-apa. Nanti pada saat foto bersama, silakan dinyalakan kameranya. Selanjutnya, jika ada kegiatan atau aktivitas yang mengganggu visualisasi peserta lain, silakan videonya supaya di-off-kan. Pada sesi sharing dan tanya jawab, peserta dapat bertanya dengan menuliskan di kolom chat atau raise hand dan menunggu persetujuan dari host. Peserta mengisi daftar hadir nanti ada di kolom chat. Nah, sopan santun dan mengikuti Zoom ini sampai selesai dan tertib dan fokus selama mengikuti kegiatan. Jadi, bagi yang sudah bergabung, silahkan namanya disesuaikan agar nanti ketika ada tanya jawab, kami mudah untuk menyapanya. Nanti jika ada yang ingin bertanya, silahkan raise hand terlebih dahulu. Nanti kami akan mempersilahkan peserta untuk unmute mic-nya masing-masing. Baik,
Sambil menunggu peserta lain bergabung, saya sampaikan untuk kegiatan EduFair ini akan melibatkan 20 perusahaan dan juga akan melibatkan beberapa universitas, di mana perusahaan ini akan melakukan rekrutmen dan universitas ini juga akan melakukan rekrutmen untuk mahasiswanya. Selain itu, kegiatan-kegiatan yang ada selain job fair itu adalah pameran perguruan tinggi, deklarasi ikatan alumni, dan perjanjian kerjasama dengan industri. Kegiatan ini akan dilaksanakan tanggal 20 November dan nanti untuk alumni dan siswa SMK 2 Cimahi kelas 12 dan 13 silahkan nanti bergabung di pukul 8 sampai 12.30. Dan untuk peserta umum dapat bergabung di pukul 12.30 sampai 15.30. Selain itu, disampaikan kembali kepada alumni-alumni yang belum mengambil sertifikat izin, bukan sertifikat ijazah, kami akan melakukan gebyar ijazah tahun 2023. Untuk kegiatan ini, nanti akan kami siapkan stand untuk pengambilan ijazah dan akan ada waktu-waktu untuk masing-masing angkatan. Untuk angkatan 11 sampai 14 itu akan dilaksanakan tanggal 20 November 2023. Untuk angkatan 9 sampai angkatan 10 itu gebyar pembagian ijazah akan dibagikan tanggal 21 November. Untuk angkatan 6, 7, dan 8 itu akan dibagikan pada tanggal 22 November. Selanjutnya untuk angkatan 3, 4, dan 5 itu akan dibagikan tanggal 23 November. Untuk angkatan 1 dan 2 itu akan dibagikan tanggal 24 November. Selanjutnya, untuk pengambilan tanggal 25 November 2023, pelayanan ada di loket sampai pukul 12. Bagi peserta yang belum mematikan mic, silahkan untuk mematikan mic-nya terlebih dahulu, agar suara tidak feedback baik dari saya maupun dari Anda. Terima kasih. Waduh, Rolis, oi. Ayo. Betul, bisa. Betul Bagi kumaha. Bagi peserta yang mic-nya masih nyala, silahkan di-mute. Nanti akan saya persilahkan untuk berbicara ketika sesi tanya jawab. Udah mau ngomong ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Ilahi Robi, karena berkat karunia dan hidayah ini kita dapat berkumpul hari ini secara daring dalam kegiatan Technical Meeting EduFair yang akan diselenggarakan pada tanggal 20 November 2023 dan perekrutan serta wawancara yang akan dilaksanakan pada tanggal 21 sampai 24 November 2023. Bagi peserta yang belum mematikan mic-nya, silakan di-mute. Saya ucapkan selamat bergabung secara daring kepada Pak Dede dari BKK dan Pak Wahyu dari Hubin yang akan memaparkan kegiatan EduFair dan perizinannya. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan di hari Sabtu. Agar kegiatan ini lebih berkah dan bermanfaat, mari kita buka kegiatan ini dengan ucapan basmalah. Selanjutnya, tanpa berpanjang lebar, kita akan mulai dengan pemaparan pertama dari Pak Dede mengenai info jabatan atau posisi yang dibutuhkan oleh 20 perusahaan. Kepada Bapak Dede, saya persilahkan.
Hatur nuhun Ugin. Eh, Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati ada Ibu Gigin selaku moderator dan juga ada Pak Wahyu di sini perwakilan Hubin yang nanti akan memberikan informasi terkait PKL untuk perizinannya. Dan yang saya banggakan seluruh peserta Job Fair baik kelas 12, kelas 13, alumni maupun umum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun kasadayana, terima kasih kepada semuanya udah menyempatkan hadir pada pertemuan virtual kita kali ini. Di sini sebelum saya menjelaskan tentang persiapan teknis Job Fair atau Edu Fair, izinkan saya memperkenalkan siapa saya, dari mana asalnya gitu ya teman-teman. Mungkin di sini ada sebagian yang udah mengenal, tetapi bagi yang belum mengenal, saya coba akan perkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Dede Pamungkas. Saya guru animasi di SMKN 2 Cimahi dan diberikan amanah sebagai Ketua BKK di SMKN 2 Cimahi. Jadi BKK ini sebetulnya lebih kepada bagaimana menyiapkan informasi lowongan pekerjaan kepada alumni SMKN 2 Cimahi gitu ya. Makanya saya selalu mengatakan kepada yang baru-baru atau yang kelas 12, saya ini sebetulnya lebih kepada mungkin teman alumni gitu ya. Karena ketika kalian sudah menjadi alumni yang nanti akan sering komunikasi itu bahkan 24 jam itu saya gitu dengan kalian melalui WA group gitu. Bagaimana saya nanti menyampaikan loker-loker yang ada di setiap perusahaan. Baik, saya langsung saja biar nggak terlalu lama. Oke, teman-teman, pelaksanaan EduFair ini akan kita mulai pada tanggal 20 November. Berarti hari Senin gitu ya. Jadi EduFair ini untuk gebiarnya kita laksanakan dalam 1 hari, yaitu 20 November. Untuk lokasinya di mana? Lokasinya sendiri itu di Lapang SMKN 2 Cimahi gitu ya. Mungkin bagi yang alumni kita mah udah tahu, tapi mungkin bagi yang umum bisa cari di Google Map di mana itu SMKN 2 Cimahi. Jadi pelaksanaannya itu tanggal 20 November. Mohon ini dicatat atau diingat gitu ya teman-teman. Jadi pelaksanaannya itu 20 November, 1 hari. Di sana akan kita hadirkan 20 perusahaan dengan ratusan lowongan pekerjaan. Nah, tetapi tanggal 21 dan tanggal 25-nya itu adalah proses seleksinya. Jadi ada beberapa perusahaan yang akan langsung melaksanakan tes psikotes sampai interview gitu ya. Itu pelaksanaannya di tanggal 21 sampai tanggal 25 gitu ya. Pelaksanaannya di gedung COE SMKN 2 Cimahi. Jadi saya ulang lagi, pelaksanaan EduFair-nya itu 1 hari, tanggal 20 November, dan tanggal 21 sampai tanggal 25 November itu adalah pelaksanaan seleksi psikotesnya gitu. Tetapi ini tidak semua perusahaan melaksanakan psikotes di SMKN 2 Cimahi. Nanti saya akan sebutkan perusahaan mana saja yang melaksanakan psikotes di SMKN 2 Cimahi. Berikutnya, teman-teman, ini untuk gambaran posisi job fair-nya di mana ya. Jadi ini adalah yang saya tunjuk pakai kursor ini. Ini adalah gerbang SMKN 2 Cimahi. Nah, teman-teman nanti langsung masuk aja. Nanti di sini ada panitia. Kalau misalkan memang merasa bingung, silakan tanyakan kepada panitia tempatnya di mana. Tetapi di sini sudah jelas bahwa teman-teman bisa masuk melalui gerbang SMK 2 Cimahi ke bawah. Lalu teman-teman nanti bisa belok kiri. Nah, di sini itu tempat parkirnya peserta dekat lab mesin gitu ya, teman-teman. Nah, untuk pintu masuknya sendiri itu ada di sini nih. Dan teman-teman nanti bisa melaksanakan registrasi. Untuk registrasinya kita menyiapkan 2 meja gitu ya. Ada meja yang nanti dekat masjid dan ada meja registrasi dekat tata usaha SMKN 2 Cimahi. Nah, untuk tempatnya sendiri kita ada di Lapang SMKN 2 Cimahi.
Nah, di sini untuk yang dekat gedung E itu kita ada 20 stand booth, ada 15 stand booth perusahaan. Jadi teman-teman nanti silakan bisa mengunjungi setiap stand booth-nya di perusahaan yang memang ingin teman-teman lamar. Dan di tengah-tengahnya ini ada stand booth 5 perusahaan. Nah, di sini adalah pintu masuk keluar, akses keluar masuk. Nah, untuk yang di dekat gedung B-nya, ini ada booth kampus nih. Ini tujuannya untuk yang kelas 12. Jadi, teman-teman yang kelas 12 yang memang tujuannya kuliah wajib hadir di tanggal 20 tersebut. Karena akan ada informasi atau orasi dari kampus terkait beasiswa, terkait jurusan gitu ya. Jadi memang ini kegiatan EduFair ini diwajibkan untuk kelas 12 hadir semuanya di tanggal 20 itu di SMKN 2 Cimahi. Baik yang ingin kerja ataupun ingin kuliah. Jadi yang ingin kerja bisa mengunjungi stand booth perusahaan untuk menyimpan lamarannya. Bagi yang ingin kuliah nanti bisa duduk di kursi di sini untuk mendengarkan orasi masing-masing kampus yang hadir gitu ya. Nanti akan dijelaskan beasiswanya, akan dijelaskan jurusan-jurusannya dari setiap kampus, dan dijelaskan mungkin prestasinya di setiap kampus. Nah, berikutnya ini adalah daftar perusahaan yang akan nanti ikut di kegiatan EduFair. Yang pertama ada WGS, yang kedua ada Suara Jaya Angkeh, yang ketiga ada PT Paros, yang keempat ada PT Ateja, yang kelima ada PT PNM, yang keenam ada PT Alkindo, yang ketujuh ada PT Garuda Food, yang kedelapan ada PT Nabati, yang kesembilan ada PT Imaji, yang kesepuluh ada PT CGY, Cakra Global Yaksa, yang kedelapan PT Medion. Selanjutnya ada PT Alfamart, ada Circle K, ada PT SI Perbama, ini dari Bekasi, ada PT Torek ID juga dari Bekasi, ada PT AKP, ada PT Yolita, ada Erapon, Jobstreet, dan Gistek. Jadi jumlah perusahaan yang nanti akan ikut di EduFair kita itu adalah 20 perusahaan. Dan ini terbuka untuk kelas 12 sekarang dan terbuka untuk alumni kita. Gitu ya. Lalu berikutnya untuk jabatannya apa saja sih yang tersedia? Nah, untuk jabatan ini paling penting saya kira karena nanti teman-teman harus menyiapkan lamaran sesuai dengan jabatannya. Untuk jabatannya tersendiri saya coba izin bukakan dulu si filenya. Untuk jabatan itu sendiri nah ini. Untuk jabatannya itu yang pertama ada PT Ateja. Ya. PT Ateja ini bisa jabatannya sebagai operator produksi, bisa diisi oleh teknik mesin, meka, kimia, kimia industri dan RPL. Ya, ini untuk Ateja ya. Teman-teman silakan tulis ya. Silakan ditulis. Jadi yang pertama itu ada perusahaan Ateja. Jabatannya itu sebagai OP atau operator produksi. Yang bisa melamar ke Ateja itu bisa dari mesin, bisa dari meka, bisa dari kimia industri atau RPL. Mohon dicatat. Nah, ini untuk spesifikasinya. Usianya minimal 18 tahun sampai 22 tahun usia. Terus berpengalamannya bisa 0. Yang penting di sini komunikatif. Jadi teman-teman yang kelas 12 atau kelas 13 meka di sini bisa melamar kepada PT Ateja ya, yang kelas 12 atau kelas 13 meka. Jadi memang PT Ateja khusus membuka formasi untuk siswa tingkat akhir SMKN 2 Cimahi. Ini juga bisa diisi oleh alumni SMKN 2 Cimahi. Nah, untuk jumlah yang dibutuhkannya lumayan banyak. Ini 20 ya, teman-teman. 20 kuota gitu ya. Lalu gimana Pak di sini pendaftarannya?
Ateja ini pendaftarannya melalui link. Jadi teman-teman untuk melamar yang ke PT Ateja tidak usah membawa lamaran fisik atau CV fisik gitu ya. Cukup nanti pihak PT Ateja menyiapkan link dan nanti teman-teman bisa isi linknya gitu saat mengunjungi si stand booth-nya gitu. Jadi yang Ateja, saya ingatkan kembali, tidak usah membawa surat lamaran fisik karena untuk melamarnya cukup nanti dengan mengisi link yang akan disiapkan oleh PT Ateja. Yang kedua, ada perusahaan PT Anggana Kurnia Putra atau PT AKP. Nah, untuk posisi yang ditawarkannya, yang pertama ada IT, yang kedua ada elektronika. Untuk IT ini bisa diisi oleh RPL. Ya, untuk IT bisa diisi oleh RPL. Dan untuk usianya minimal 18 sampai 22 tahun. Ini juga dimungkinkan untuk diisi oleh yang kelas 12 atau yang kelas 13 mekatronika gitu ya. Karena di sini minimal pengalamannya 0. Yang penting usianya sudah 18 tahun. Yang berikutnya ada elektronika. Ini posisinya elektronika bisa diisi oleh jurusan mekatronika. Nah, ini juga bisa diisi oleh alumni, bisa juga diisi oleh kelas 13 mekatronika ya, yang sekarang mungkin belum lulus, yang nanti lulusnya di bulan Mei ya, Mei Juni lah gitu ya, kurang lebih. Jadi PT Anggana Kurnia Putra ini membuka posisi untuk IT elektronika. Lalu untuk kuotanya, untuk IT 2 kuota, untuk elektronika 2 kuota. Seperti apa proses melamarnya? Ini juga sama teman-teman. Yang ingin melamar ke PT Anggana Kurnia tidak usah membawa lamaran fisik, ya. Cukup nanti mengisi link yang disiapkan oleh si perusahaan. Jadi teman-teman tinggal nanti mengunjungi stand booth dari PT Anggana Kurnia untuk melamarnya dengan cara ngisi link yang disiapkan oleh PT tersebut. Yang berikutnya ada PT Paros. Ya. PT Paros ini posisinya ada sales marketing, gedung, kurir, staf farmasi, dan teknis. Sales marketing diisi oleh semua jurusan. Untuk usianya juga sama 18 sampai 22. Kuotanya lumayan banyak 35. Lalu untuk gudang juga bisa. Lalu kurir, staf farmasi dan teknisi untuk semua jurusan. Lalu ini juga gimana pendaftarannya? Pendaftarannya itu online juga sama gitu ya. PT Paros juga online. Jadi teman-teman tidak usah membawa lamaran fisik gitu ya. Yang berikutnya ada PT Esai Perbama. Nah, yang ini posisi jabatannya dua, helper dan operator produksi. Untuk yang helper bisa diisi oleh semua jurusan, gitu ya. Kuotanya banyak nih 30, teman-teman. Lalu untuk yang OP itu diisinya hanya bisa oleh kimia industri gitu ya. Dan juga sama kuotanya 30. Lalu yang ini gimana daftarnya? Daftarnya juga sama. Yang essay ini teman-teman nggak usah membawa lamaran fisik, cukup nanti mengisi online. Jadi biasanya mereka ini ya, ketika teman-teman udah keterima, baru melengkapi berkas gitu ya teman-teman ya. Sehingga memang untuk awal-awal pendaftaran mereka cukup menyiapkan linknya saja. Yang kelima ada perusahaan PT Haswara Anjay Akeh. Ini posisinya yang pertama ada digital marketing, ada host live, sales, admin gudang, akunting, SPG, dan marketing desain interior. Ini untuk posisinya. Nah, untuk kuota juga banyak ini. Udah banyak. Ini juga sama. Untuk PT Haswara ini, melamarnya juga sama online ya, teman-teman. Jadi teman-teman tidak usah membawa bukti fisiknya atau surat lamarannya. Cukup nanti mengisi online. Kalau misalkan tertarik, silakan kunjungi booth-nya aja. Gitu ya. Yang berikutnya ada PT Mitra Utama Mandiri. Untuk jabatannya ini Accounting Officer. Nah, kalau yang PM PT Mitra Utama Mandiri ini, teman-teman perlu membawa lamaran fisik. Apa aja lamaran fisiknya? Cukup surat lamaran dan CV aja. Gitu. Lengkapi dengan ijazah atau dengan sertifikat gitu ya. Kalau misalkan nggak ada ijazah, bisa dengan transkrip atau keterangan lulus aja ya. Ini untuk PT Mitra Utama Mandiri. Jadi ini
Nanti daftarnya mengumpulkan lamarannya berupa lamaran fisik atau hard copy-nya. Yang berikutnya ini ada Garuda Food. Nah, untuk Garuda Food, mereka membutuhkan yang pertama kimia industri, yang kedua teknik mesin, gitu ya. Nah, ini kuotanya banyak sehingga mereka tidak menyebutkan kuota. Untuk Garuda Food, kata mereka, Pak, kalau pesertanya memenuhi kualifikasi kami ambil semuanya karena ini perusahaan besar. Yang mereka butuhkan kimia industri, teknik mesin, dan mekatronika. Yang berikutnya ada PT Alkindo. Untuk PT Alkindo sendiri dia membuka posisi untuk engineering, operator bubut, dan operator produksi. Untuk engineering nanti bisa diisi oleh mekatronika dan ya hanya mekatronika ya sorry. Dan untuk jabatan operator diisi oleh teknik mesin, dan untuk OP operator produksi itu diisi oleh umum, bisa IPA, IPS, TKJ, RP, otomotif, ini umum. Kuotanya 10. Yang berikutnya ada perusahaan PT Walden Global Service atau WGS. Nah, ini untuk RPL. Posisinya itu ada Junior Developer, Quality Assurance. Nah, ini untuk diisi oleh RPL atau TKJ. Gitu ya. Ini juga sama. Gimana melamarnya? Melamarnya hanya lewat link. Nanti teman-teman bisa mengunjungi booth-nya gitu. Karena ini daftar lewat link. Jadi yang ini teman-teman tidak usah mengumpulkan tidak usah membuat lamaran fisik atau CV yang hard copy. Ya. Yang berikutnya ada PT Gistek. Untuk Gistek itu jabatannya OP, operator produksi. Ini juga bisa diisi oleh semua jurusan. Untuk kuotanya ada 10. Nah, untuk Gistek ini teman-teman silahkan siapkan lamaran fisiknya gitu ya. Jadi mereka meminta lamaran fisiknya. Siapkan surat lamaran dan CV. Surat lamaran bisa diketik, bisa ditulis tangan manual, bebas silakan. Yang berikutnya yang ke-11 ada PT Kaldu Sari Nabati. Ini untuk posisinya teknikal dan quality control. Yang mereka butuhkan adalah mekatronika dan mesin. Untuk QC, quality control, mereka membutuhkan analis kimia atau kimia industri. Ini banyak kuotanya ya, 12 dan 10 gitu ya untuk PT Kaldu Sari Nabati. Yang berikutnya ada PT Cakrawala Global. Mereka membutuhkan anak DKP yang pertama graphic designer, kuotanya 1 dan staf administrasi untuk semua jurusan. Ini juga sama teman-teman, kalau misalkan pengen melamar ke sini teman-teman hanya mengisi link yang nanti disiapkan di stand booth-nya masing-masing perusahaan. Berikutnya ada perusahaan PT Medion. Nah, ini PT Medion perusahaan kuota yang paling banyak tahun ini yang job fair di sekolah kita. Teknisi, drafter, operator produksi, operator kandang, dan vaksinator. Ya, ini posisi yang disiapkan, yang disediakan oleh PT Medion. Nah, PT Medion ini juga sama. Untuk melamarnya hanya cukup mengisi link yang nanti disiapkan oleh HRD PT Medion. Jadi teman-teman nggak usah memilih mengumpulkan lamaran fisiknya. Yang berikutnya ada PT Alfamart, store crew, ini juga untuk semua jurusan. Ya. Yang berikutnya ada PT Yolita juga sama, operator produksi untuk semua jurusan. Lalu ada yang ke-17 ada PT Imagen Indonesia. Ini ada untuk videografer, sosial media, admin gitu ya. Ini untuk kuotanya. Ini juga sama untuk PT Imagen, teman-teman hanya mengisi online di stand masing-masing. Yang berikutnya ada perusahaan yang ke-18 ada PT Erapon. Nah, ini untuk sales konsultan, kuotanya 20. Dan mendaftarnya online juga. Jadi untuk yang melamar ke Erapon, teman-teman tidak usah membawa lamaran fisik. Yang ke-19 ada PT Torek ID, ini perusahaan dari Bekasi. Mereka membutuhkan posisi untuk technical meeting. Jadi jurusan yang bisa melamarnya dari kimia industri, untuk kuotanya 15 kuota. Ini pun sama teman-teman yang ingin melamar ke PT Torek ID, teman-teman tidak usah mengumpulkan lamaran fisiknya, cukup nanti melamar melalui link yang disiapkan oleh perusahaan. Dan yang terakhir adalah PT Job Street Indonesia. Ini untuk semua jurusan, kuotanya 100. Dan ini juga sama melamarnya, nanti teman-teman cukup mengisi link aja online gitu ya. Jadi itu jumlah 20 perusahaan dan jumlah posisi atau kuota
yang tersedia di Edufair SMKN 2 Cimahi. Oke, berikutnya saya kembali ke PowerPoint. Nah, lalu apa aja persyaratan yang harus disiapkan untuk persyaratannya, teman-teman? Untuk persyaratannya, tadi kalau misalkan perusahaannya yang harus mengumpulkan bukti fisik, berarti teman-teman siapkan surat lamaran, CV, boleh diketik, boleh tulis tangan, dan dilengkapi dengan ijazah, sertifikat, dan pendukung yang lainnya. Itu bagi perusahaan yang tadi memang meminta lamaran fisik. Tapi untuk perusahaan yang daftarnya online, teman-teman tidak usah membawa apapun. Teman-teman cukup nanti datang ke stand booth-nya perusahaan dan mengisi link yang disiapkan oleh perusahaan. Oke, itu aja mungkin teman-teman yang bisa disampaikan pada kegiatan kali ini. Silakan selanjutnya mungkin kita diskusi aja atau mungkin ada beberapa pertanyaan silakan disampaikan. Teman-teman gini, nanti video yang di sini ini kan direkam ya, nanti juga akan kita share di grup job fair peserta gitu ya. Takutnya nanti memang ada peserta yang tidak bisa join karena memang terbatas ya untuk Zoom ini kuotanya. Jadi videonya kita akan share di grup WA. Nah, berikutnya silakan mungkin saya silakan kepada moderator untuk memimpin sesi diskusi dan nanti ya teman-teman kalau misalkan memang waktunya nggak cukup untuk bertanya bisa bertanya lebih lanjut di grup aja ya teman-teman. Tapi mohon pertanyaannya yang sesuai dengan kegiatan kita. Oke, terima kasih atas atensinya, kehadirannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bugin, Mangga. Siap Bapak, terima kasih atas paparannya. Selanjutnya, pemaparan dari Pak Wahyu selaku perwakilan dari Hubin untuk menyampaikan info mengenai surat izin ke tempat PKL bagi kelas 12 dan kelas 12. Pak Wahyu, sudah siap Pak? Terima kasih mungkin salah sudah siap. Oh siap Pak, mangga silakan Pak. Baik, izin menyampaikan Bapak dan Ibu dan teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mungkin izin menyampaikan bahwa untuk kegiatan yang tadi Pak Dede sampaikan, bahwa nanti mulai hari Senin tanggal 20 sampai tanggal 25 November barangkali, dari kita dari Rubin untuk menyiapkan surat izinan. Ini memang surat izin ditujukan bagi siswa yang sedang PKL, terutama kelas 12 ya, di berbagai perusahaan. Ini nanti Bapak akan share suratnya memang nanti tolong ini posisinya memang tidak per orang tadi per satu surat untuk seluruh perusahaan tolong nanti disampaikan ke perusahaan terjun sana. Total ada 132 perusahaan yang sudah disiapkan. Jadi mudah-mudahan bisa saya dibagikan di sini. Nanti teknisnya barangkali setelah nanti hari Senin ketika rekan-rekan yang siswa yang nanti PKL tolong sampaikan ke pimpinan masing-masing atau pimpinan ada di perusahaan masing-masing. Nanti pada hari Senin sebetulnya izinnya untuk mengikuti Gebiar, Joker, dan Eduper yang sudah dipaparkan oleh Pak Dede. Lalu yang berikutnya setelah nanti ada seleksi dari tiap perusahaan, itu nanti izin kembali dari Selasa sampai hari atau mungkin sesuai dengan bagaimana posisi dari seleksi perusahaan. Nah, pesan dari kami sebetulnya adalah bahwa izin yang disampaikan tolong dimanfaatkan dengan baik. Jadi kalau memang kita sudah siapkan perizinannya, tolong digunakan sebaik-baiknya. Karena memang ini untuk dalam rangka persiapan nanti menjelang kelulusan. Jangan sampai izin disampaikan tapi digunakan untuk yang lain. Contoh mungkin surat izin disampaikan tapi dari perusahaan izin tapi tidak sampai ke sekolah itu yang sampai terjadi. Otomatis memang PKL pun tidak, seleksi pun mungkin juga tidak ikut karena memang hanya untuk alasan untuk tidak hadir ke sekolah. Silakan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan jadi rezeki bagi rekan-rekan sekalian sehingga satu kesempatan untuk mengikuti kegiatan ini. Jadi nanti kita akan sharekan. Jadi tolong dimaksimalkan surat ini sampai digunakan untuk yang tidak-tidak. Kita coba sharekan barangkali dari redaksi suratnya. Nah, ini surat izinnya sudah disiapkan. Nanti ada beberapa lampiran. Nanti tolong ini memang di surat dari kita bagi dua sesi ya. Pertama sesi yang hari Senin.
untuk nanti yang memang gebiar secara besar nanti dari Senin. Lalu berikutnya nanti setelah memang nanti ada seleksi, diizinkan tanggal hari Selasa sampai hari Jumat untuk dilakukan perizinan dari jam 7 sampai dengan selesai. Nah, ini daftar perusahaannya, nanti silakan yang memang sudah tercantum di perusahaan ini untuk disampaikan ke pembimbing masing-masing. Kenapa kita sampaikan pada hal ini? Karena memang nanti khawatir ketika minggu depan Hubin mungkin ada kegiatan yang lain sehingga tidak bisa ditemui di sekolah pada waktu minggu depan. Silakan tolong disampaikan surat ini. Nanti akan kita share juga di grup surat ini. Mudah-mudahan nanti rekan-rekan juga bisa melakukan dengan baik. Mudah-mudahan tidak ada yang terlewat nama perusahaannya karena eh, kita data yang ada di sekolah berdasarkan penerimaan dari rekan-rekan sekalian. Kalau memang dari sekian rekan-rekan yang memang ada yang sudah, kemarin ada satu perusahaan memang sudah memberikan informasi untuk perekrutan, itu mangga silakan dipersilakan apakah memang akan mengikuti, mangga kalaupun memang sudah mantap untuk di tempat yang sebelum silakan disesuaikan saja. Karena ada satu tempat yang sudah menawarkan untuk direkrut setelah PKL. Nanti kalau yang seperti itu, mangga silakan tinggal koordinasi dengan sekolah, letakkan berhubungan dengan uji kom dan juga dengan ujian sekolah. Kalau memang nanti ada kesepakatan dari sekolah dengan perusahaan, mungkin nanti kalian tinggal menunggu kelulusan saja selama nilai yang nanti dari kelas 1 sampai kelas 3 sesuai ganjil memang sudah tuntas. Itu mungkin barangkali yang bisa disampaikan. Kami kembalikan kepada moderator. Siap. Terima kasih Pak Wahyu atas paparannya. Jadi nanti kepada kelas 12 yang sekarang sedang PKL, nanti silahkan merapat ke Pak Wahyu untuk mendapatkan surat izin untuk hadir di tanggal 20 untuk kegiatan Expo Jofair dan Edufair. Terima kasih Pak Wahyu. Mungkin izin. Ya Pak, silakan. Nanti kita ada grup, mungkin sebetulnya dengan Bu Arum itu grup yang kelas 12 dan 13 untuk semua anak gitu. Mungkin nanti untuk yang PKL, Pak Wahyu, nanti mungkin share-nya di grup tersebut ya, Bu. Jadi anak nanti mendapatkan suratnya di grup tersebut gitu. Mangga. Ada grup yang sudah ada Pak Dede, nanti saya share di sana Pak Iya, Dede ya. iya, paling gitu ya Pak ya. Jadi itu Khusus memang yang grup yang kelas 3 Pak Dede ya. betul, betul. Kelas Itu 3 ya memang kan ya. grup Ya. yang kita buat Pak dengan Bu Arum, grup Oke. pemetaan kelas 12. Jadi itu di Pemetaan grupnya. lebih baik memang. Betul. Siapa Dede mau Ada grup yang mau bekerja, ada grup yang ingin kuliah. Itu untuk kuliah. khusus grup yang kelas 12. Oh, yang pemetaan Pak Dede ya, mangga. Siapa Dede mangga. Turun Pak. Siap, baik. Terima kasih Pak Wahyu. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Untuk pertanyaan pertama, saya sudah dapat di chat itu Bapak Dede ada pertanyaan untuk alumni yang berusia 23 tahun apakah masih bisa? Soalnya jika dilihat rata-rata sampai 22 tahun. Silakan Pak. Izin menjawab. Itu sebetulnya ada perusahaan yang batasnya 25 teh. Jadi silakan aja, datang aja. Jadi memang batasnya 25 tahun. Datang aja di acara job fair itu dan teman-teman bisa langsung nanya sebetulnya ke booth perusahaan yang teman-teman tuju gitu. Tanya aja misalkan Pak ini untuk formasinya apa aja, batas usianya berapa tahun. Jadi teman-teman di sini silakan nanti ketika hari H-nya kunjungi booth perusahaan yang ingin dituju dan tanya-tanya aja gitu. Kalau misalkan memang di sini dianggap belum lengkap gitu informasinya. Jadi silakan teman-teman untuk ditanyakan langsung kepada si perusahaannya ketika pelaksanaan job fair kita laksanakan gitu. Jadi kalau untuk usia sebetulnya ada yang 25. Jadi teman-teman datang aja ya, nggak usah khawatir. Terus nanti teman-teman juga bisa ngobrol-ngobrol dengan setiap perusahaan ya, jangan ragu-ragu. Pak, punten ini apa, formasinya untuk apa gitu. Saya jurusan ini bisa nggak melamar gitu ya. Jadi teman-teman jangan tiba-tiba langsung aja, Pak, pengen melamar. Jangan seperti itu ya teman-teman. Nanti ketika job fair-nya teman-teman diharuskan bertanya dulu, Pak, ini untuk apa posisinya? Lalu untuk jurusan apa yang bisa melamar ke sini gitu. Oh, misalkan ini untuk kimia, usianya maksimal 25. Nah, kalau misalkan dianggap masuk, teman-teman baru melamar ya, teman-teman ya. Jangan langsung datangin booth-nya, langsung melamar, jangan seperti itu. Diharuskan ngobrol dulu dengan perusahaannya. Pasti perusahaan akan melayani teman-teman. Terima kasih. Siap. Selanjutnya bagi peserta yang ingin bertanya, oke, di chat ada
Dindin Saputra. Perusahaan apa saja yang psikotes langsung interview di tempat, Pak? Untuk perusahaannya mungkin saya teh ada di ini ya, di ibu ya yang Rondon ya kalau nggak salah ya. Bentar ya teman-teman ya. Kalau nggak salah ya nanti akan ditampilkan oleh Bugin. Kalau nggak salah itu yang langsung seleksi di SMK 2 Cimahi, yang pertama ada Medion, yang pertama. Yang kedua ada PT Paros. Yang ketiga ada Alkindo. Yang keempat ada PT Esei. Yang kelima itu apa lagi ya Bugin ya? Ada di Rondon ya kemarin teh. Izin Bapak saya menyampaikan Boleh, untuk tanggal 21 itu PT Paros, betul, selanjutnya tanggal 22 itu Medion, betul. tanggal 23 itu Bistek sama Kalkindo, Alkindo dan Bu, Alkindo, dan tanggal 24 itu Esai dan Torek ID. betul. Itu ya Siap. teman-teman. Baik. Jadi Eh, teman-teman nggak semuanya langsung merekrut di sekolah ya. Jadi kebanyakannya perusahaan itu nanti seleksinya di perusahaannya masing-masing. Cuman tadi ada beberapa perusahaan yang memang pengen seleksi langsung di SMKN 2 Cimahi. Gitu ya. Siap, Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Syahril Arif, Pak. Pertanyaannya, Pak, izin bertanya untuk pemasukan lamaran itu untuk satu perusahaan saja atau bebas kita memilih, jadi bisa lebih dari satu perusahaan, Pak? Bebas teman-teman, silakan. Teman-teman bisa melamar ke setiap stand booth yang ada di Job Fair SMKN 2 Cimahi. Boleh nggak dua perusahaan? Boleh, tiga perusahaan juga boleh, silakan. Tapi ingat, sebelum melamar teman-teman wajib nanya dulu ke setiap booth perusahaannya ya. Jangan langsung melamar. Silakan teman-teman. Kita nggak akan ada batasan untuk melamar. Silakan lamar semua perusahaan jika teman-teman mau. Siap. Dari Rika, Assalamualaikum, izin bertanya, apakah boleh file yang tadi ditayangkan di-share di grup guna untuk melihat kembali posisi serta jabatan yang dibutuhkan di perusahaan, Pak? Boleh, siap. Nanti saya share ya teman-teman di grup kita ya. Grup peserta Job Fair akan di-share, tenang aja. Baik, untuk peserta di chat sepertinya pertanyaannya sampai di situ. Bagi yang ingin masih bertanya, silahkan. Kita memiliki waktu sampai 9.55. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, Mungkin izin menambahkan dikit ya. silakan Teman-teman Bapak. yang kelas 12 atau kelas 13 MEKA wajib hadir tanggal 20 November. Baik siswanya yang ingin kerja ataupun yang ingin kuliah gitu ya. Yang ingin kerja silakan mengunjungi stand booth perusahaan. Yang ingin kuliah nanti ada orasi atau promosi beasiswa jurusan dari kampus. Insya Allah kita akan ada kedatangan 10 kampus gitu ya. Jadi kegiatan ini wajib untuk kelas 12 dan 13 MEKA untuk menghadiri kegiatan ini. Nanti yang sedang PKL, teman-teman bisa izin ke tempat PKL-nya. Izinnya gimana, Pak? Izinnya menggunakan surat pengantar izin, permohonan izin yang udah dibuat oleh pihak UBIN ya, teman-teman. Yang nanti suratnya akan di-share di grup kelas 12 dan 13 MEKA. Gitu ya tambahannya. Baik Pak, selanjutnya ada pertanyaan dari Kemal Detran. Assalamualaikum, izin bertanya Ibu Bapak sekalian, apakah bisa melamar tidak sesuai dengan jurusan? Misalnya saya jurusan mekatronika, tetapi saya melamar sebagai host live stream. Boleh aja, kalau misalkan memang di sana memang untuk umum juga bisa. Misalkan posisinya untuk live streaming. Itu bisa diisi oleh semua jurusan. Nah, otomatis berarti anak mereka bisa ke sana atau mesin juga bisa ke sana. Silakan ya, silakan. Makanya saya bilang tadi sebelum melamar ngobrol dulu dengan HR di setiap perusahaan. Apakah jurusan ini bisa masuk gitu atau seperti apa ya? Siap. Selanjutnya Pak, ada pertanyaan dari Rangga, izin bertanya Bapak. Jadi tanggal 20 itu hanya menyimpan lamaran atau melamar online saja Pak? Tergantung perusahaannya, teman-teman. Ada perusahaan yang kalau misalkan melamar ke perusahaan tersebut itu hanya mengisi link gitu. Tapi ada perusahaan yang teman-teman ketika melamar harus membawa surat lamaran dan CV fisiknya gitu. Tergantung perusahaan yang ditujunya gitu. Tapi tetap pendaftarannya teman-teman harus datang ke acara Edufair SMKN 2 Cimahi.
Teman-teman nggak bisa, misalkan ngelamar di rumah nggak bisa gitu. Teman-teman melamarnya meskipun online tetap mengunjungi stand booth perusahaan di kegiatan EduFair tanggal 20 November. Untuk penanya selanjutnya silahkan jika ada yang mau bertanya langsung. Oke, izin Pak dari Ahmad Fauzi. Izin bertanya Pak, itu buat tanggal 20 untuk umum juga atau cuman alumni Pak? Atau dibedakan alumni dengan umum pada tanggalnya? Disamakan teman-teman, tanggal 20 itu untuk alumni, untuk umum juga, dan untuk kelas 12 atau kelas 13 PK. Tetapi waktunya yang dibedakan ya begini ya. Jadi untuk alumni SMKN 2 Cimahi, silakan teman-teman bisa datang dari pukul setengah 8 sampai jam 12.30. Itu untuk yang alumni SMKN 2 Cimahi. Untuk yang umum, teman-teman silakan datangnya itu jam 2.30 sampai jam 15.30. Kenapa kita bagi dua sesi, teman-teman? Takutnya membludak pesertanya ya. Biar terkondisikan sehingga kita bagi dua, dua jadwal seperti itu gitu. Jadi saya ulangi lagi, untuk jam 7.30 sampai jam 12.30 itu untuk alumni SMKN 2 Cimahi, untuk jam 12.30 sampai jam 15.30 itu pesertanya untuk yang dari umum. Gitu teman-teman. Siap Pak. Ini tadi dari Yanti Yulianti ada izin bertanya untuk Juver tanggal 20 dan tanggal 21 sampai 25 ada psikotes. Jadi kalau tanggal 20 datang, tanggal 21 boleh datang lagi. Gitu Pak. Betul, seperti itu. Kalau misalkan teman-teman kepanggil nih, misalkan tanggal 20-nya melamar di PT Paros. Tanggal 21-nya PT Paros itu langsung seleksi di sekolah. Kalau misalkan kepanggil, teman-teman datang lagi gitu. Baik, pertanyaan selanjutnya Pak dari Rizky Sauma Ramadan. Mohon izin bertanya, kalau pakaian nanti datang ke sekolah itu menggunakan hitam putih atau yang lain Bapak Ibu? Hitam putih ya begini ya? Izin menyampaikan sudah ada di edaran yang ada di diinformasikan untuk siswa SMK 2 Cimahi nanti untuk pakaiannya menggunakan seragam putih abu lengkap. Untuk alumni dan umum mengenakan pakaian putih hitam lengkap. Dua-duanya menggunakan sepatu baik siswa dari SMK 2 maupun umum dan alumni. Gitu ya. Silahkan, ada Mungkin waktu 5 tambahan ya dikit. Pak. Mungkin untuk yang kelas Mangga Pak. 12, mah menggunakan apa ya? Putih abu ya? Putih Putih ya? abu Pak, yang Putih abu siswa ya? SMK 2 semuanya menggunakan putih abu. Ya. Ya. Baik, kita memiliki waktu 5 menit lagi untuk tanya jawab. Silahkan yang masih ada pertanyaan untuk disampaikan. Baik, sambil menunggu pertanyaan muncul, saya ingatkan kembali untuk kegiatan. Di kegiatan Jofair ini atau Edufair ini, kita ada selain Jofair dan Edufair, ada kegiatan deklarasi ikatan alumni. Jadi, jika di sini ada kakak-kakak alumni atau kakak-kakak alumni SMK 2 Cimahi, nanti kita akan melakukan deklarasi ikatan alumni pada tanggal 20. Dan selanjutnya ada perjanjian kerjasama dengan industri. Dan selain itu juga ada gebyar pembagian ijazah bagi alumni-alumni yang masih menginapkan ijazahnya di SMK 2 Cimahi. Nanti silahkan diambil untuk angkatan 11 sampai angkatan 14. Untuk angkatan 11 itu berarti lulus tahun 2020 dan angkatan 14 itu lulus tahun 2023. Untuk pengambilan ijazah, silahkan datang tanggal 20 November 2023. Selanjutnya, untuk angkatan 9 yang lulus tahun 2018 dan angkatan 10 yang lulus tahun 2019, silahkan datang di tanggal 21 November 2023. Selanjutnya, untuk angkatan 9 yang lulus tahun 2015, izin, angkatan 6 tahun 2015, 7 2016, 8 2017, silakan datang di tanggal 22 November. Angkatan 3 tahun 2012, angkatan 4 tahun 2013, dan angkatan 5 tahun 2014, silakan datang di tanggal 23 November. Angkatan 1 tahun 2012 dan angkatan 2 tahun 2011 kelulusannya silakan datang untuk pengambilan ijazah tanggal 24 November. Jika ada pertanyaan misalnya,
Bu, kan saya angkatan 1 nih, tapi saya pengen datang di Expo. Silahkan datang saja, cuman untuk ijazahnya nanti akan kami fasilitasi di tanggal itu. Karena jika kami undang semuanya, itu hampir 1.000 lebih yang belum diambil. Jadi kami coba untuk pisahkan waktunya agar tidak terlalu membludak di hari tanggal 20. Pak Dede ada pertanyaan dari Dini Dwi. Assalamualaikum Pak Ibu, izin bertanya, semisal diterima oleh perusahaan dan saya masih sekolah, itu mulai bekerjanya langsung atau sudah lulus baru bekerjanya Pak Bu? Terima kasih. Silakan Pak Dede. Jawab. Ini sebetulnya pertanyaan yang saya sampaikan ke Pak Usman kemarin. Jadi teman-teman yang memang sekarang kelas 12 yang memang belum lulus, ketika melamar ke perusahaan misalkan ke PT Ateja, lalu teman-teman keterima. Nah, teman-teman bisa langsung bekerja, teman-teman. Tetapi nanti kewajibannya itu ketika teman-teman yang kelas 12 kan harus uji kom ya. Mungkin nanti bisa izin ke perusahaannya untuk melaksanakan uji kom gitu. Jadi yang ini sebetulnya karena SMK itu tujuannya kerja, jadi bagi teman-teman yang belum lulus tapi sudah keterima kerja, tentunya pihak sekolah sangat senang dan akan mengizinkan teman-teman untuk langsung bekerja. Tetapi nanti ketika teman-teman ada kewajiban untuk uji kom yang kelas 12, itu bisa untuk meminta izin dulu ke perusahaan untuk mengikuti uji komnya gitu. Mungkin yang ini ada tambahan nggak, Bin? Isi saya kurang lengkap jawabannya. Izin Pak Dede menambahkan Pak Dede. Oh iya, boleh, boleh, boleh. Enggak, Pak Wahyu, silakan. Hmm. Baik, mungkin berkaitan dengan yang tadi disampaikan dari Dini Dwi mungkin ya. Mungkin barangkali ada beberapa kasus yang sama juga kemarin kan alumni yang memang sesuai dengan PKL kan lalu direkrut juga. Sebetulnya silakan mungkin dari kita juga tidak silakan persilakan ya mungkin nanti dikomunikasikan dengan pihak perusahaan mungkin barangkali bisa ketemu dulu mungkin ya ketemu dulu untuk ada satu kesepakatan terutama dari uji kom dan sebagainya. Apabila memang dari perusahaan bersangkutan menyanggupi uji kom di tempat dengan kompetensi yang memang kita sepakati, ya mungkin uji komnya di perusahaan dan dibuktikan dengan ada sertifikat kompetensi dari perusahaan seperti itu. Nanti tidak usah ke sekolah untuk uji komnya. Namun apabila memang perusahaan tidak menyanggupi untuk uji kom di perusahaan, ya mungkin nanti diizinkan harus uji kom di sekolah seperti itu. Hanya nanti barangkali teknisnya sebagaimana mungkin nanti harus dengan pihak UBIN kurikulum dan ketemu dengan pihak perusahaan. Jadi silakan komunikasikan dengan perusahaannya. Kalau memang memungkinkan ada waktu apakah dari kita ke sana atau mungkin dari perusahaan ke sekolah. Maka nanti dikomunikasikan untuk masalah ini. Kalau dari kita sih sebetulnya memang dipersilakan selama terutama sisi nilainya harus sudah tuntas sampai minimal semester yang ganjil tahun ini. Itu barangkali mungkin tambahannya. Silakan siapapun nanti kalau memang teman-teman yang memang sudah diterima atau ditawari dari perusahaan, silakan komunikasikan dengan sekolah. Silakan segera komunikasikan, mudah-mudahan nanti ada informasi yang bisa disepakati, terutama tadi karena masih berkaitan sisi satu memang satu sih sudah ditawari, satu sih kita kan masih belum lulus sebetulnya. Hanya silakan nanti dikomunikasikan agar ada satu kesepakatan sehingga sama-sama mungkin bisa berjalan dengan baik. Maka silakan dikomunikasikan saja, terutama dengan pihak perusahaan. Itu mungkin barangkali tambahannya, mudah-mudahan bisa diperjelas. Siap. Mungkin saya simpulkan ya dari tadi pemaparan dari Pak Dede dan Pak Wahyu. Jadi jika dari teman-teman ada yang kelas yang sekarang sedang PKL, terus tempat PKL-nya mau merekrut Anda langsung atau nanti ketika Job Expo nanti ada perusahaan yang mau menerima teman-teman langsung sebagai karyawannya, silahkan dipersilahkan, tapi perusahaannya nanti akan kami ajak ngobrol atau nanti silahkan datang ke sekolah atau kami dari sekolah datang ke sana. Nanti kita akan ada kewajiban tetap sebagai siswa untuk menyelesaikan semua kewajibannya. Nanti ketika itu sudah deal dengan pihak perusahaan, berarti nanti silahkan melanjutkan aktivitasnya di perusahaannya. Tapi jika belum deal, nanti silahkan ngobrol aja dulu dengan pihak sekolah. Dan insya Allah pihak sekolah mah ya Pak Wahyu tidak akan Betul, Bu. Silakan persilakan saja. menghalang-halangi Betul. dan tidak akan Karena kan tujuan mempersulit. betul. Tekan tujuan Iya, utama memang kan bisa bekerja langsung sih. Kalau bisa masih satu sekolah lah kerja semua Bu. Itu sih iya, sebetulnya sih. iya. Iya betul. Jadi dia biar langsung kosong Bu ya. Siap, Itu amin sih Pak. sebetulnya. Ya Iya, amin mudah-mudahan Bu ya dari si iya, masing-masing nanti. Atau dong siap. mungkin ya. Siap Pak, sama-sama. Baik, Hmm.
Mungkin waktu sudah menunjukkan jam 9.56 dan saya cek di chat juga sudah eh, tidak ada pertanyaan lagi. Demikian pemaparan technical meeting hari ini. Saya sampaikan kembali kegiatan Edu Fair ini akan diselenggarakan di SMK 2 Cimahi dengan kegiatan ada job fair, pameran perguruan tinggi, deklarasi ikatan alumni, perjanjian kerjasama yang expo-nya akan dilaksanakan tanggal 20 di mana jam setengah 8 sampai jam 12.30 itu alumni dan siswa SMK 2 Cimahi dan 12.30 sampai jam setengah 4 itu peserta umum. Untuk proses seleksi akan dilakukan tanggal 21 sampai 24 untuk perusahaan-perusahaan tertentu. Untuk perusahaannya tadi sudah disampaikan, tanggal 21 itu ada PT Paros, tanggal 22 ada PT Medion, tanggal 23 ada Bistek dan Alkindo, tanggal 24 ada Esai dan Torek ID. Baik, selanjutnya saya ingatkan kembali untuk gebiar pengambilan ijazah di tanggal 20 November itu untuk angkatan 11 sampai 14, tanggal 21 November itu untuk angkatan 9 sampai 10, 22 November untuk angkatan 6 sampai 8, untuk 23 November angkatan 3 sampai 5 dan untuk 24 November angkatan 1 sampai 2. Nah, jika tidak ada waktu di tanggal-tanggal tersebut, dapat datang di tanggal 25 November, pelayanan di loket sampai jam 12. Tolong disampaikan mungkin ada keluarganya yang alumni SMK 2 Cimahi dan masih menginapkan ijazahnya, silahkan diambil pada saat kegiatan Expo Edu Fair ini. Untuk sebelum untuk kegiatan hari ini mungkin dicukupkan ya Pak Dede, Pak Wahyu. Ada yang mau ditambahkan terlebih dahulu? Cukup Bu, nanti paling Untuk ini cukup rekamannya Bu. kita kirim ke grup Ya, videonya. Siap. Terima kasih. Mari kita tutup dengan ucapan hamdalah, alhamdulillahirobbilalamin. Pinggir kota areanya bersih. Akhir kata, terima kasih. Assalamualaikum Cakep. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk peserta semuanya. Atur nuhun Bu Gin, Bapak Ayu atur nuhun. Ya, terima kasih semua Bapak. peserta juga dan Nah, Bapak peserta Wahyu silakan. dan Pak Dede juga. Ya, Nah, terima terus kasih. Assalamualaikum. Bang Muleuy.